Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi dari perkuliahan kita yang tidak sempat kita lakukan secara tatap muka. Di sini saya sajikan secara online di channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan juga untuk saya sendiri, yaitu keamanan database. Database atau basis data itu merupakan perangkat yang vital bagi sebuah organisasi. Database di sini maksudnya adalah database digital, karena kita tahu database itu ada yang masih berbentuk lama, itu berupa lemari, diktat-diktat, dokumen, itu basis data juga. Ya, tapi yang di sini yang dibahas adalah database yang bersifat digital ya, atau kalau kita istilahkan DBMS ya, database management system. Atau bisa juga database ini disimpan ke dalam file-file seperti Microsoft Excel atau Microsoft Access ya. Jadi semua itu harus diamankan ya. Kenapa? Karena database itu mengandung informasi yang sangat sensitif, dan bisa jadi itu kalau informasi itu didapatkan itu bisa dieksploitasi untuk merusak keamanan dari organisasi. Jadi itu ya. Jadi di sini keamanan database itu cara untuk melindungi database dari ancaman. Ya. Ancaman yang berarti bisa mempengaruhi sistem atau bahkan bisa merugikan organisasi. Mempengaruhi sistem misalnya apa? Dengan diketahuinya isi database, sistem bisa dihacker. Kemudian terjadi terjadi pemblokan sistem sehingga tidak berjalan dengan atau lambat, atau bahkan merugikan ini misalnya dengan bocornya informasi dari database itu jatuh wibawa dari organisasi sehingga ditinggalkan oleh klien. Itu contohnya ya. Jadi hampir semua organisasi menggunakan database untuk melacak informasi seperti catatan pelanggan, transaksi, informasi keuangan dan catatan lainnya. Ya. Jadi segala macam kegiatan roda organisasi itu biasanya disimpan dalam database. Database mengandung banyak data sensitif, dapat dicuri atau dijual sehingga organisasi tersebut kehilangan bisnis atau reputasi. Seperti yang saya bilang tadi juga ya. Kalau datanya bocor diketahui orang, otomatis klien akan cari. Sebagai contoh lah, kalau ada bank yang bisa dijebol data pelanggannya, kalau informasi itu keluar, otomatis orang-orang nggak mau lagi naruh uang di bank tersebut. Itu contohnya aja yang sederhana aja ya. Jadi seperti itu ya.
Ini saja, terutama di sini ada di bawah dijelaskan, terutama jika organisasi tersebut ditemukan melanggar peraturan atau standar industri yang menuntut tingkat keamanan data yang tinggi, contoh bank. Ya. Jadi bank itu database itu sangat aman ya, nggak pakai SQL Server atau Oracle ya, itu database-nya itu khusus ya, karena keamanannya sangat kuat, karena itu menyangkut hidup lancarnya organisasi, kegiatan organisasi tersebut. Ini adalah beberapa ancaman terhadap database menurut Application Security INC. Password yang lemah yang pertama. Ini password yang lemah ini biasanya nih kalau adminnya memberikan passwordnya itu bisa ditebak oleh orang banyak. Jadi password yang lemah ini kalau sifatnya umum, ini bisa menjadi bumerang bagi organisasi. Yang kedua, SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection itu adalah script SQL yang kirimkan ke server, biasanya ini melalui web ya, sehingga bisa merubah isi data itu sendiri. Sebagaimana kejadian beberapa tahun yang dulu, tahun 2004 kalau nggak salah saya, ini heboh nih, ada namanya hacker Dani Firmansyah namanya, merubah isi tabel situs KPU. Jadi ketika situs KPU itu dibuka, yang tampil adalah nama-nama partainya dirubah-rubah. Partai Cicak Rowo dirubahnya, partai kolor hijau dan lain sebagainya. Kemudian terakhir dibuatnya partai dibenarin dulu webnya. Rupanya keamanan dari database itu tidak ditanggulangi, karena SQL injection ini bukanlah serangan yang fatal ya sebetulnya. Jadi belum di patch-nya. Jadi gimana kalau SQL injection itu, kalau kalian bisa cari di internet. Yang ketiga adalah hak user dan grup yang berlebihan. Jadi di dalam pengaturan akses ke database itu dibuat grup-grup yang memiliki hak yang sama. Setiap grup punya hak yang sama, dimasukkan ke dalam grup itu usernya. Jadi user ini cuman ini. Jadi kalau berlebih-lebihan dikasih akses kepada suatu grup atau user, itu bisa merusak database itu sendiri kalau ada mereka yang tidak bertanggung jawab. Ya, siapa tahu ada yang sakit hati kan kalau ada fenomena dia gunakan aksesnya itu untuk merusak perusahaan. Misalnya dia kena pecat karena dia punya hak akses untuk ini untuk itu di database, ya dirusaknya lah database, kan bisa jadi. Yang keempat, fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan. Jadi DBMS itu adalah software database. Contohnya seperti Access ya, yang umum, Microsoft Access, SQL Server, Oracle, MySQL itu yang web ya, PostgreSQL. Nah, di situ ada ditawarkan fitur-fitur
yang seharusnya itu tidak perlu diaktifkan. Bisa jadi fitur-fitur itu hanya untuk admin saja yang boleh mengakses. Kalau diakses keluar, nanti fitur itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak database itu sendiri. Yang kelima, manajemen konfigurasi yang rusak. Jadi manajemen konfigurasi yang rusak ini konfigurasi database yang tidak bagus. Jadi seorang administrator database harus tahu ilmu konfigurasi DBMS itu sendiri, ya. Makanya di dalam perusahaan-perusahaan besar tuh memang ada khusus admin yang menangani database. Tentunya mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang keenam, buffer overflow. Buffer overflow ini kalau banyak terjadi transaksi dari database, ada tersimpan data. Biasanya nih istilahnya temporary-nya ya. Data temporary yang tersimpan yang biasanya membuat ukuran file itu besar dari database-nya. Jadi kalau terlalu besar itu akan mengganggu kinerja dari database. Makanya buffer overflow ini biasanya harus ditangani juga oleh seorang administrator untuk menghilangkan data temporary dari database itu sendiri. Yang ketujuh, hak istimewa untuk beberapa user. Nah, ini sama ya sama dengan yang ketiga tadi. Sekalipun pimpinan perusahaan itu ingin meminta hak yang lebih, biasanya itu jangan ya, karena pimpinan perusahaan itu bisa jadi ya berganti nanti, makanya dibatasi juga. Jadi ini seorang administrator database harus tahu. Kegagalan layanan yang ke-8 ya. Kegagalan layanan maksudnya apabila ada lalu lintas data ke dalam database itu tidak berjalan. Ini biasanya terjadi karena kelemahan dari DBMS itu sendiri, atau bisa jadi faktor lain ya, misalnya jaringan ya. Jadi ini harus diperhatikan betul sebelum kita menjadi administrator database. Kita harus memang betul-betul tahu apa yang kita butuhkan, database mana yang akan kita, makanya dipelajari dulu. Setiap DBMS yang kita mau pakai harus dipelajari dulu, mana kelebihannya, di mana kekurangannya, karena bisa jadi kekurangannya itu berujung pada kegagalan layanan. Ini yang harus diperhatikan. Yang ke-9 adalah unpatched RDBMS. DBMS itu kan buatan manusia juga ya, SQL Server. Jadi sama kayak Windows juga ada versi, ada patch-nya atau penambal kekurangannya. Jadi kita harus sering-sering update informasi kalau kita sebagai administrator database, apakah database yang kita gunakan itu ada patch-nya atau penambalnya. Karena kan itu semua kan diteliti oleh orang. Jadi kalau ada patch-nya harus kita ambil di update ya, biar database kita itu dimanfaatkan celahnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ke-10, data tidak terenkripsi. Data tidak terenkripsi ini biasanya untuk password biasanya ya. Enkripsi itu macam-macam, coba aja lah nanti kalian cari tahu ya. Itu ya. Kategori keamanan database selanjutnya.
Berikut garis besar kategori keamanan database. Yang pertama, keamanan server database. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Jadi keamanan server itu akses harus dibatasi, baik secara langsung kita gunakan komputer itu atau dari komputer lain, ya. Nah, itu dibatasi. Jangan pernah memberikan user itu hak akses penuh atau administrator pada database. Jadi kita yang administrator aja yang punya hak akses penuh ke server database, ya. Nah, itu adalah kuncinya. Kemudian yang kedua, trust IP access. Trust IP access ini adalah mengkonfigurasi IP komputer yang boleh mengakses server. Jadi komputer yang terkoneksi ke database server, ke server database, harus kita konfigurasi dicatatkan di dalam server itu. Jadi selain IP itu nggak boleh masuk. Ini sebagaimana kita tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah kita, rumah seseorang tanpa izin, maka tidak dapat pula mengizinkan semua orang dapat mengakses database. Itu ya. Itu trust IP access. Yang ketiga adalah database connection, yaitu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Ini sama juga dengan yang tadi sebetulnya, ya. Tapi kalau yang tadi itu berdasarkan IP dari komputer. Kalau ini tidak, berdasarkan user. Yang keempat, tabel access control. Nah, tabel access control ini memang agak sulit katanya, ya. Karena ini penerapan ini adalah kolaborasi atau kerjasama antara administrator data sistem dengan pengembang database. Ini yang sulit dilakukan, ya. Yang selanjutnya itu, ya, kategori keamanan database. Yang kelima, selanjutnya tahap keamanan database. Apa-apa aja yang perlu kita lakukan. Yang pertama, misalkan database sensitif. Artinya untuk data-data yang penting itu dibuat database-nya sendiri, ya, kayak inventaris, catatan-catatan, dibuat database-nya sendiri. Jangan digabung dengan database untuk menampung transaksi. Kemudian yang kedua, eliminasi kerentanan. Apa yang rentan dari database itu harus kita antisipasi. Apakah password, apakah titik akses dari jaringan ke database, harus, ya. Yang ketiga, enforce least privilege. Ini identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan membatasi akses hanya pada minimum. Ini kita memberikan akses kepada user itu sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Jangan lebih dari itu. Itu maksudnya hanya data minimum yang sesuai dengan kerjanya saja. Kalau kita membuat user itu adalah seorang
eh, gudang, misal gudang ya, mengakses kata gudang, ya memang diberikan dia hanya data gudang saja. Jangan pula berikan data penjualan. Ini itu yang kalau datanya rusak atau tidak akurat kan merugikan perusahaan. Yang keempat, pantau penyimpangan atau anomali. Kita harus melihat lalu lintas data yang masuk ke database. Kalau ada yang lintasan datanya besar, tidak mencurigakan itu harus diperiksa. Itu maksudnya ya. Yang kelima, tanggapi perilaku mencurigakan. Itu juga sama ya, yang keempat tadi, lebih kurang sama. Jadi itu ya, materi tentang keamanan database. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengganti dari perkuliahan kita yang tak bisa tetap muka. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Sekian dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.